Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memetik daun salam, namanya Pok Markona. Kalau ada yang jawab salam, mudah-mudahan jauh dari corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang memetik daun salam, namanya Pak Tatang dan Pak Anas. Ya. Yang mau jawab salam, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang kenceng bukan yang paling banyak ya, biar lunas ya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Alladzi ja'alahu Qur'anan hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واستغفروه بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله إذا جلستم مجلسا فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي واستفتح لساني واهدي قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد Habibullah Mukarram para alim para ulama ma'asyiral habaib, wabil khusus guru kita Syekh Kiram Al-Ustaz Binarto dan juga Ustaz Anak hadir, Ustaz Asep alhamdulillah hadir juga, wabil khusus guru kita, orang tua kita juga hadir, yakni Bahya Imamat serta Ustaz Firmansyah hadir. Alhamdulillah, kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, ilmunya nafi', keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan selalu dan diselamatkan di dunia wal dunya wal akhirah, termasuk guru-guru kita yang lainnya dan juga para habaib yang lainnya, wabil khusus Habib Reja, Habib Hasim, Habib Muhajir Al-Habsyi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak RT kita, Bapak Andang hadir. Jadi sambutan saya juga walaupun dari Jombor mah benar kan. Sakti ya artinya. Dari Jombor yang kedengeran. Apalagi ketua panitia Mas Haji Daryono apa Haji Daryono? Oh Haji beneran Haji beneran. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bapak
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian yang sama-sama mengharapkan Allah taala. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bahasa paham. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah yang nyuruh, Allah yang berfirman, Allah yang berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutus aku, kata Nabi, untuk menjadi saksi. Saksi apa? Tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya aku, Allah katanya, ya, mengutus Nabi kita tiada lain untuk menjadi saksi akan kebaikan-kebaikan. Kemudian inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran, dan juga menyampaikan kabar gembira kepada siapa? Kepada kita, tentunya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga umat-umat yang lainnya. Ya, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, dan juga untuk menyampaikan peringatan. Nah, menjadi saksi akan kebaikan-kebaikan sudah jelas bahwasanya barang siapa yang senantiasa akan kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu wa taala bakal melipat gandakan pahalanya. Bukan cuma pahala saja, tapi luar biasa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, maaf nih, saya perjelas tadi, ya, jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah untuk siapa? Untuk panitia maulid. Nah, ya, panitia maulid dijamin. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, man arsalahu rajulun, man arsalahu rajulun ashhadu ilayya durajatun fil jannatil ula. Ya, barang siapa yang mau mengumpulkan saudara-saudaranya, man ahdasa rajulun ittaqullaha, barang siapa saudara-saudara yang bisa mengumpulkan yang lainnya, contohnya panitia, kemudian Pak Imam, kemudian tukang muadzin, tukang adzan, umpamanya mengumpulkan saudara-saudaranya di satu tempat, di situ diberikan satu wasiat. Ya, dari siapa? Panitia. Ya, darajatul fil jannah, berarti mereka akan mendapatkan pahala surga. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Tenang aja, Mas Yadi, ya, dan panitia yang lainnya, bukan pahala doang, tapi surga jaminannya udah. Darajatul jannah fil ula. Ya, surga yang paling pertama, jaminannya udah. Ya, lupa kok yang dijamin cuma yang jadi panitia doang. Yang hadir bagaimana? Yang hadir tenang saja, ya. Yang hadir pun nanti dapat ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Panjungan yang dapat
Jember, terus saya sendiri. Kemudian lagi yang datang dari Sumatera, yang datang dari Sulawesi, yang datang dari Papua, ada Papua, ada Flores. Ya. Kemudian yang datang dari mana saja kemudian kumpul di sini, maka Allah nanti juga akan mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya apa? Sama pahalanya dengan panitia, yakni nanti dimasukkan surga bareng-bareng bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Langsung yang jadi saksi nabinya, ya, nabinya yang langsung jadi saksi. Tadi sudah dipanggilnya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Saat panjenengan tadi dipimpin oleh hadroh, ya, kemudian diiringin apa namanya, hadroh tadi biru wasidah, ya, sama. Ketika dibacakan lantunan salawat Nabi, pasti dan pasti Nabi kita Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita dan jadi saksi kebaikan-kebaikan panjenengan. Oh, ibu ini kemarin ngasih 100.000, alhamdulillah. Oh, bapak ini kemarin ngasih gocap, alhamdulillah, jadi saksi. Bahkan yang ngasih goceng saja disaksi itu sama kanjeng Nabi. Cuma malu, ya, malu kalau kita ada acara mulai begini, kecil dananya malu, ya, malu sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena disaksikan langsung. Apalagi maaf kalau saya pasti, ya, mohon maaf nih bagi panjenengan semuanya, emang mesti habib itu ikut mulai. Kalau nggak ada beliau bagi saya, maaf, suasana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tanpa dihadiri oleh cucunya Nabi kita Muhammad SAW, dzurriyyatul Rasul, para habaib, walaupun satu orang saja umpamanya, rasanya hambar. Ibarat sayuran nggak ada garamnya. Tanya tuh para haji Indonesia, anyep, nggak ada rasanya. Tapi kalau ada beliau, alhamdulillah. Hanya tadi mamanya bocah tadi, aduh, maghrib udah bengek, giliran beliau hadir, malu lah kalau saya sakit, harus gagah. Alhamdulillah sehat beneran, ya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Apa jaringannya? Man ta'alama inda ahli baiti min hamlati sunnati nala ridallahil akbar. Barang siapa hadir di majelis taklim, majelis ilmu, pengajian seperti ini, hadir man ta'alama inda ahli baiti, di situ hadir di tengah-tengah kita ahli bait. Siapa? Beliau-beliau para habaib. Min hamlati nala ridallahil akbar, maka Allah akan menurunkan ridho yang sebesar-besarnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Apalagi kemarin panitia nge-share tuh, kiai doa luar biasa bahasanya, ya, kayak merayu-rayu, sangat kasihnya. Alhamdulillah, rahmatnya turun, walaupun nggak diturunkan hujan sakit, mudah-mudahan jangan dulu sampai ke panitia, ya. Amin, amin, amin. Makanya jangan salah persepsi, ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ustaz itu mesti masuk tahu.
nggak ngajak cuma Mesir doang tadi. Wah, akhirnya nanya, beneran kan? Nanti ada acara, bener? Terus insya Allah hadir bicara. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Akhirnya duitnya mau tuntar, saya yang jamin, Ya, saya yang jamin. Sallu ala Muhammad. Yang pertama, Nabi kita jadi saksi akan kebaikan-kebaikan kita. Yang tangan panitianya susah, ya luar biasa, memikirkan perjuangan, bahkan maju mundur, akhirnya maju juga. Untungnya nggak tukang mancing, kalau tukang mancing maju juga, gebur. Itu banyak panitia bukan tukang mancing, tukang majelis, hanya tenang, ya. Sampai mana tadi? Oh, saksi kebaikan, ya. Segala sesuatu yang panjenengan kasih buat acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada kesempatan malam hari ini tidak akan sia-sia. Karena apa? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran." Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yakni yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW apabila ada orang yang hadir di majelis ilmu, majelis taklim, pengajian seperti ini, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bakal memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya, salasun yalqauna bi yaumal qiyamah aw yusallifuhum aw yukallimuhum aw yusallimuhum. Nanti di yaumil akhir ada 3 golongan. Nih kabar gembira yang disampaikan Nabi. Saya ulang biar paham, ya, biar tahu, ya. Apa? Yang pertama orang-orang yang bakal aku kasih minum nanti di yaumil akhir. Pada saat manusia pada kehausan, pada saat manusia pada kelaparan, aku kasih minum, aku kasih makan, bahkan aku salami, aku ajak masuk surga bareng-bareng bersamaku. Siapa di antaranya? Alladzina yata'allamu minal ilm, yakni panjenengan semuanya yang suka belajar ilmu agama. Ya. Ini. Ya. Kemudian siapa lagi? Kemudian alladzina yukrimuna ulama wa ahli. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa memuliakan orang-orang alim yang soleh. Para habaib dimuliakan, bukan malah dinistakan, bukan malah dihinakan, bukan malah yang lain-lain. Kriminalisasi. Ini jaminannya maaf. Kalau Zuriatul Rasul sampai disakitin, nabinya nggak rela, Allahnya nggak ridho, azab bakal terjadi di mana-mana. Ini ngeri ya Pak, ngeri. Saya bukan aja mau dikeluarin hadisnya udah di Indonesia aja udah. Bahkan yang bahasa akhirnya itu bahaya. Ya, ini makanya kita doakan mudah-mudahan ya kita, guru-guru kita, para habaib bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau berusaha apa lagi? Mau menyakiti beliau-beliau, nah, pakai ninja yang ujung-ujungnya gila. Angel. Ya, angel. Mas, biar gak pada ngantuk, ambilin bom di rumah. Bomnya ada di Nasparamon, tempat sholat. Ambil bom. Mau ngajakin perang apa? Mentang-mentang habis kita lagi kriminalisasi. Ayo bener bahasanya, emang gak boleh nyebutin yang galak-galak. Ya, ini.
Ya, saudara Muhammad, saudara Muhammad, saudara Muhammad. Kemudian yang ketiga, yang bakal diselamatkan oleh Nabi, kabar gembiranya apa? Yang ketiga adalah apa? Ada yang tahu? Hanya tadi mau saya bikin bom ini. Bomnya telat tadi lupa bawa. Ya, alladzina yadhkurunal maut. Orang-orang yang senantiasa mengingat akan mati. Itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ingat tadi. Ya, orang yang senantiasa belajar ilmu agama, kemudian memuliakan ulama, dan yang terakhir orang-orang yang senantiasa mengingat akan mati. Contohnya apa? Mengingat akan mati ketika ada saudara-saudara kita yang seiman, seakidah, baik itu sebangsa dan setanah air, ada berita duka langsung samperin. Gak usah pandang dulu ini agamanya apa, kulitnya apa, gak usah, langsung berikan kemudahan-kemudahan buat beliau-beliau semuanya, keluarga yang ditinggalkan. Karena apa lagi duka? Ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, ketika itu para sahabat heran, kenapa Nabi berdiri? Padahal itu yang digotong adalah orang Nasrani. Ini Nabi memberikan penghormatan yang amat sangat luar biasa. Langsung buru-buru ikut semuanya para sahabat. Nah, ini baru bertanya. Kita tahu kan? Karena Allah memberikan keistimewaan buat makhluknya, mobil khusus kita satu umat manusia yang diberikan akal dan pikiran dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya kita menghormati sebagai hablum minan nas. Tuh, Rasul itu ngajarin. Ya, belum lagi yang jaminan yang ada di ayat turunan Allah. Ya. Karena apa? Nih, khutbah Jumat kalau nggak ada doa khatib yang kedua yang menyebutkan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal birahmatika ya arhamar rahimin. Khutbah Jumatannya batal. Artinya apa? Kita tetap memberikan penghargaan yang amat sangat luar biasa. Tentunya buat saudara-saudara kita yang seiman seakidah, kaum muslimin wal muslimat, baik itu yang masih ada maupun sudah tiada, semuanya didoakan oleh kita agar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sungguh menyayangi, sungguh menghormati bahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara penghormatan kita? Didoakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kayak maaf kucing habis meninggal udah diam, gak ada doa sama sekali. Kasihan. Ini kabar yang ketiga yang pasti dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dijamin kabar gembiranya, ya, pasti dimasukkan surga, dikasih minum, kasih makan, disalamin. Makanya misalnya itu nggak ada nanti di akhirat orang jualan es cendol, ya nggak ada. Cuma Nabi kita ngasih makan, ngasih minum, kemudian nyalamin kita, ajak masuk surga bareng-bareng. Dan yang ketiga peringatannya apa? Peringatan yang ketiga adalah ya peringatan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Nabi bakal memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Apalagi orang-orang Islam yang suka peringatan-peringatan, berarti itu tandanya kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, belum lagi kita mau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Katanya ini ya, dengan peringatan Maulid Nabi, mari kita tingkatkan kualitas iman dan silaturahim warga. Nah, di sini peringatannya Nabi. Ya, apa itu? Kalau kita ingin keluarga kita jadi keluarga harapan Nabi kita Muhammad
Wasallam, keluarga kita akan menjadi dambaan daripada keluarga-keluarga yang lainnya, jadi contoh. Bahkan kalau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan lagi keluarga kita menjadi keluarga yang baiti jannati, tentu ini enggak mudah syaratnya. Ada 3 juga syaratnya. Ya, apa itu? Apa ya? Syaratnya yang pertama, tauhidul imad. Ya, kita mempunyai rumah yang tiangnya besar dan tinggi dan ditopang dengan tiang-tiang yang lainnya. Tauhidul imad artinya apa? Kalau seumpamanya keluarga kita menjadi keluarga ataupun rumah yang kuat, diibaratkan tadi ya, tiangnya tinggi, besar dan kuat, enak benar. Ya, artinya orang-orang yang di dalamnya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya paling tidak harus paham ilmu agama. Ya, ilmu agama. Karena apa? Ini modal dasar. Ya, bagaimana nggak mau paham ilmu agama? Ya, kemarin saja hampir-hampir musola, masjid, bahkan tempat-tempat pendidikan yang harusnya putra-putri kita ya secara luar biasa biar jadi anak yang pinter, jadi anak yang pandai. Akhirnya sekarang jadi sistematis seperti ini. Waduh, punya juga, ibunya punya, bapaknya punya, bayar kuota. Untung alhamdulillah di PW ada wifi, Abah Dodi luar biasa, sama Pak RT Hasyim Buya perjuangannya. Jadi nggak terlalu banyak amat pengeluaran, tapi amat banyak biar banyak pusing. Ya, ini hampir saja ditutup. Sudah Mas, sudah. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, sebenarnya kalau di PW alhamdulillah aman. Ya, aman. Dan ini bukti syukur kita. Tapi kenapa ya? Saya mau ngecek, mau maghrib, buang semuanya di maghrib sedikit amat ini. Harganya sepira sih sebenarnya. Si Jiloro perlu nggak mau perlu berikil. Bro, ini bisa ini. Ini untuk musim hujan ya. Saya kasih pertanyaan, hadiahnya sarung bu. Oh sarung, ibu-ibu saya bapak-bapak kan kasih daster. Tuh, ada yang bisa jawab? Ada nggak? Nah, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab macung, ya, dapat sarung. Ya, dapat sarung. Siapakah nama kakek Nabi Muhammad? Ya, Abdul Muthalib. Benar apa benar? Nah, Mas, taruh Mas, kasih Mas, ibunya Mas. Tuh, anak-anaknya nih, menurut saya Pak, Ustaz. Bentar aja, anak-anak. Ayo taruh, yang gede, yang bagus Mas. Oh. Ibu siapa? Dia, ibu yang suka bikin meja. Bapaknya. Saudara Muhammad. Pertanyaannya gak ada di materi tadi, Ustaz. Saya udah nyatet. Alhamdulillah dicatat. Adanya beda. Ya. Jadi tauhidul iman artinya anak-anak kita harus benar-benar memiliki pendidikan dasar yang kuat, wabil khusus pendidikan agama ditunjang dengan pendidikan umum. Ini jadi harus stabil. Ya, kok bisa Pak itu
jadi pemersatu nanti di marga. Loh, gak otomatis. Kalau anak-anak kita, istri kita, kemudian kita sendiri mau ngaji di mushola at-taqwa, tentunya mobil khusus di sini, apalagi ngaji di tempat lain yang monggo, pasti paham, pasti tahu siapa itu yang diundang oleh panitia, siapa itu yang diundang oleh Bapak RT. Oh, selamat datang tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada tamu jamaah mushola, gak ada tamu RT 07. Semuanya adalah tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti panjenengan ini yang terpilih jadi tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya besok mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum hadir bisa tahu nih, kenapa sih kita diundang kok gak hadir-hadir. Kasih tahu tamu Rasulullah itu kita, bukan siapa-siapa. Diundang jadi tamunya Rasulullah, dan ini pun bukan acaranya DKM, bukan acaranya RT, tapi acaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita peringatin pada kesempatan itu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada peringatan DKM dan warga RT 0. Gak ada kan? Gak ada. Cuma di bawahnya menjadi penopang dasar agar acara ini tetap ada. Ya, ini. Yang kedua, peringatan dari Rasulullah SAW agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik di jannati kasirur rahmat, yakni rumah kita banyak debu. Ini lagi rumah yang di meja lagi. Siapa? Pak Diki. Rumah saya paling kotor Pak. Borsa doa itu bagus. Bagusnya apa? Artinya rumah yang senantiasa dikunjungi oleh para tamu. Otomatis. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu kita ketika ada tamu, ya, apalagi masih di kampung pakai tungku, nyundutnya api, manasinya air, pakai tungku. Wah, ngumpul. Nyatanya banyak debu. Ya, di dapurnya, di ruang tamunya, kadang-kadang sampai mobilnya itu. Ya. Tapi itu jadi keberkahan buat kita. Kenapa? Nih, ada satu kisah ketika di zaman Nabi, ya, ada salah satu sahabat seringkali didatengin tamu. Istrinya ngomel-ngomel, tapi kalau di Wakabi memang nggak ada. Kalau bapaknya kedatangan tamu kan nggak ada yang ngomel, paling seneng, ya, senang karena sudah ngaji semua, tahu ilmunya. Ya, ketika didatengin tamu marah lagi. Akhirnya bingung, karena masih ada Rasul, ya udah akhirnya langsung ke Kanjeng Nabi. Ya Nabi, istri saya kalau kedatangan tamu, maaf ya Nabi, gak itu hanya ngomel-ngomel mulu. Ini aja tamu, apalagi orang tua datang ke rumah. Orang tua mulu, baru 3 hari kalau bisa kasih berapa kali ini. Mertuanya sendiri mau diusir gara-gara kamu ini ya. Jangan sampai begitu. Karena apa nih? Ketika ada tamu, akhirnya Rasulullah SAW memberikan jawaban. Baiklah sahabatku, nanti akan aku tunjukkan kepada istrimu kenapa kalau ada tamu di rumah kita harus senang dan gembira. Jadi tunjukkan sama Rasulullah. Baik sahabat, coba lihat, itu ada tamu di rumahnya si Bulan. Istrinya juga, saksikan ibu, akan ada tamu di rumahnya si Bulan. Nanti apa yang dibawa oleh tamu dan apa yang dibawa pulang lagi oleh tamu. Akhirnya ketika disaksikan, ternyata ketika tamu itu hadir, mau datang ke rumahnya, misalnya Bang Michel, datang. Ternyata
banyak sekali pengiringnya, ribuan malaikat yang mengiringi, pakai sorban, baju gamis putih-putih, putih gitu, ya kayak saya, ya. Subhanallah, Allah Akbar. Itu siapa yang itu malaikat? Yang makanya dari itu ketika tamu datang, Allah pasti menurunkan rahmat yang amat sangat luar biasa, termasuk Dzurriyyatul Rasul yang hadir pada malam hari ini. Ya. Kemudian lagi apa lagi yang dibawa oleh tamu itu selain rahmat yang diturunkan, nanti akan diturunkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Entah itu tamu tersebut membawa hadiah, harap lagi. Wah ini Pak Ustaz tadi pasti bawa ansopan ini. Tapi rezeki yang nggak disangka-sangka, entah itu baik itu mungkin langsung ataupun nggak langsung, bisa jadi. Dan yang ketiga, ketika tamu itu nanti pulang, saksikan. Nah, bilangnya tamunya nggak lama pulang, pamit. Ketika pamit, istrinya kaget, suaminya pun juga kaget. Itu pasukan apa? Ternyata ketika tamu itu pulang, yang mengikuti adalah siapa? Oh, kawan sedikit, ular berbisa, kemudian pergi ilmu-ilmu tenun sihir, pada ngikutin tamu tersebut. Artinya apa? Bala dan wabah itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sababiah kedatangan hadirnya tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tapi yang enggak bakal menaik tamu tersebut, enggak, karena tamu tersebut sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa takut nanti kalau diikuti pulang memedi, masa takut? Udah dijaga sama Allah, masa takut lagi, nggak kesini-sini lagi. Oh iya, nih baru tahu ya Allah ya Rabbi, ternyata ini keberkahan dari tamu. Makanya akhirnya apa? Kalau rumah kita yang mungkin belum tentu ya kita kena tahu, apalagi ngajak ngopi. Kalau apa yang tiap kali ngajak ngopi, nggak ada ngopi di sana kan? Baru kemarin itu alhamdulillah mau ngopi di sana. Karena ada yang almarhum, ya kan, jadi ngopi alhamdulillah di pelutan. Ya. Akhirnya apa? Para ulama, orang-orang yang soleh, Dzurriyyatul Rasul, para habaib ngakalin. Gimana caranya? Biar semuanya dapat keberkahan yang luar biasa. Biar jadi kasih romat. Rumahnya banyak kebun tapi dari keberkahan. Nah, akhirnya diadakan pengajian keliling kayak itu. Lalu besoknya malam Jumat di sini, malam Jumat di sono, malam Jumat lagi di rumah ibu ini. Kali itu malah ditutup juga pengajiannya. Mungkin termuter, pusing ya. Nanti dibuka bu pengajiannya ya, mulai lagi. Salam Muhammad. Tidak usah takut udah. Yang kita takutin hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap waspada. Ya, kasih rahmat. Dan peringatan yang ketiga, apa yang menjadikan cikal bakal rumah kita bakal menjadi keluarga yang baik di jannati, tidak lain dan tidak bukan baitin nas. Rumahnya senantiasa dibuat ngobrol ilmu agama, dibuat ngobrol untuk masa depan, dibuat ngobrol untuk kehidupan kelangsungan bagaimana rumah tangga kita ini bisa baik, bisa memberikan manfaat pada lingkungan. Yaitu tadi kembali kepada pendidikan. Ya, anak-anak kita didik agar bisa berperilaku sopan santun seperti saat ini, dijadikan panitia, jadi penerima tamu. Ya, lagi sekarang kan musuh paling nyata kan HP, bukan setan tuh. HP dipanggil emaknya, panggil ibunya, panggil mamanya. Ya, tuh, mamanya. Apaan? Emang temunya apaan? Aduh ya Allah ya Rabbi. Gara-gara HP, kasihkan main HP, lupa
lupa jadinya. Yang anehnya lagi, yang kali lagi kalau lupa sholat, yang paling bahaya. Lupa sholat. Oke, mungkin kemarin-kemarin bisa mengerjakan soal, alhamdulillah. Kalau dia kesibukan juga sih, yang seperti itu, ya, sedikit demi sedikit berkurang. Untuk apa? Untuk main HP-nya. Habis itu sama ibunya yang bijak, udah habis ngerjain soal mah, ada HP-nya, jangan dianggapin baik. Baik, dianggapin baik, nggak baik. Kata orang Betawi baik-baik aja, baik, kemarin baik. Ya Allah, ya ini saya dari tadi ngeliatin siapa dulu yang orang digantikan kemana ya Allah, mengen-mengen. Ya, ini Baitinas, rumahnya senantiasa diajak buat ngobrol tentang ilmu agama. Ya, akhirnya yang tadi kembali lagi ada pengajian muter, akhirnya mau nggak mau di situ sedikit ya dapat siraman kolbu ya, tausiah dari guru-guru kita. Jangan nunggu ada nikahan dulu baru kita disamperin ya. Paling mudah-mudahan nanti ada ini ya. Di sini yang kuat tapi di sononya nggak kuat, ya perlu ada silaturahim seperti itu. Alhamdulillah, makanya kalau ada pasukan Ustaz Herman itu resep ya, pasukan jamaah tabligh luar biasa mau nyamperin silaturahim ya, itu sebenarnya untuk memperkuat ukhuwah silaturahim ya, kualitas iman dan silaturahim di warganya akan terjaga. Karena apa? Ya itu tadi, kita saling tegur, saling sapa ya, jangan cuma misalnya woi cacoy sekali-kali kita orang Islam, assalamualaikum, waalaikumsalam, walaupun main badminton, waalaikumsalam, ada assalamualaikum ya, tetap selamat. Jadi main badminton nggak mesti lagi nanti, karena udah assalamualaikum dia. Karaoke mah tetap jalan nggak apa-apa. Saudara Muhammad, ya ini ya yang harus kita ingat dan kita pegang ya, jangan sampai nanti kita lupakan ya. Begitu, bom lagi nih ya, bom lagi. Siapa yang bisa jawab? Siapa nama cucu Nabi kita Muhammad SAW yang disayangin? Wow, siapa? Hasan Hussein, tambah gua pinter ini. Kasih minyak wangi, minyak wangi aja, biar nambah yang menarik. Nah, saudara Muhammad. Ya, minyak wangi doang, itu luar biasa itu minyak wanginya dari Pak Kiai itu. Ya, mau lagi? Mau minta sarung? Ada yang ibu udah dapet sarung, musim dingin ini. Sampai masih hujan. Tapi bapaknya sarung lagi. Sarung gajah bengkak catnya, itu gajah bengkak. Saudara Muhammad, Pak, masih ada? Ya, apa yang menjadi dunia apa? Ya, apa yang menjadi modal dasar kita? Apa yang menjadi modal dasar kita? Ya, ketika kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi manusia yang takwa, modal dasarnya apa? Modal dasarnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang bisa? Modal dasarnya yang kita bisa jadi orang Pak. Nah tuh, dapat ini Mas, dapat sarung lumayan. Sarung Mas, kasih Mas. Pak Syukur
Modalnya ibadah. Oh iya, ini bukan KKN loh, ini bukan KKN. Tenang, yang bukan yang nggak corona yang dapat. Kalender meja, kalender meja sponsornya Pak Ramon. Kalau ada Muhammad, ibunya. Tuh, masih ada. Iya, ini ibu anak-anak. Bu, ya, siapakah nama dari ibu Nabi Muhammad SAW? Aduh, pintar banget namanya, Aminah juga sih dia. Kasih bang, kasih kalender. Baru nomor 1. Lalu lumayan bu, ya, lumayan kalender mas. Satu aja. Satu. Sarungnya habis. Ntar buat acara Isra Mi'raj. Kalender Pak Ramon, ya, luar biasa. Di sini. Ya. Ya, itu tadi yang perlu kita ingat. Ya, yang jelas kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul bukan lantaran nantangin, bukan lantaran kita nyepelein, kita tetap waspada. Ya, kita tetap selalu berjaga-jaga dengan syariat menurut aturan Allah dan Rasul-Nya. Ya, tetap kita adakan peringatan-peringatan yang lainnya, baik itu peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, ataupun peringatan-peringatan hari besar Islam yang lainnya, dan kita tingkatkan lagi, kita kuatkan lagi pengajian-pengajian yang sudah berjalan. Alhamdulillah di Musyawarah Taqwa pengajian malam Senin sudah jalan, pengajian malam Jumat apalagi, ya, walaupun karyawannya karyawan tetap, mudah-mudahan bisa bertambah nanti, ya, menambah apa, meningkatkan imun lagi lah, imun kita biar bertambah, iman loh. Bagaimana kita mau beriman, mau meningkat imannya kalau kita nggak sering ngecas? Ya maaf, Habib Syekh Ali ya pernah kalam. Wahai saudaraku, kalau engkau tidak bisa menyempatkan dalam sebulan itu untuk menimba ilmu agama, mungkin selama sebulan itu paling tidak engkau sempatkan berapa kali? 7 kali. Ya. Kalau nggak sempat 7 kali, ya udah 4 kali tiap minggu dari seminggu sekali. Ya, kalau nggak bisa seminggu sekali saja. Hadirlah engkau di majelis ilmu, karena apa? Biar tidak beku yang namanya hatimu untuk menerima nasihat-nasihat yang datangnya dari Allah Rasulullah SAW. Paling tidak hadir walaupun sebulan sekali ya. Hadir malam Senin waktunya Ustaz. Siapa ngomongnya? Malamnya Saifuddin, mantap ini. Hadir. Besoknya nggak sempat lagi, tetap. Ya, akhirnya hadir lagi tiap Ustaz Saifuddin. Fokus silahkan. Ya, jangan sampai nggak pernah hadir. Nanti hati kita akan beku, bahkan susah untuk menerima nasihat. Kemarin saja kita sudah kelimpungan, alhamdulillah masih merasakan kelimpungan, nggak pernah menjalankan sholat Jumat 3 bulan bah. Sampai pada banyak yang mau musuh asli buat Jumatan. Itu bagus banget. Tapi untuk alhamdulillah kita punya orang tua bijaksana. Di sini masih ada masjid. Tolong jangan dulu sabar. Kita ikutin aturan pemerintah dulu, karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita ikutin saran. Alhamdulillah, nggak lama dibuka itu. Allah terkabul. Tadinya dari Jumatan bingung ya Pak. Bahaya Muhammad bingung dari Jumatan. Yang ngajak juga kesiangan lagi. Sallallahu Muhammad. Kami itu adalah satu keberkahan yang amat sangat luar biasa. Pertanda hati kita masih hidup. Ya, orang yang merasa gelisah, orang yang merasa bisa bermerana, ganas. Ya, pada saat kemarin pengajian
ditutup, pada saat kemarin aktivitas agama pun sudah tidak diizinkan, itu pertanda hati panjenengan imannya masih ada. Tapi tinggal sekarang sudah ditantangi, ayo musola, masjid sudah dibuka, pengajian sudah dibuka, mana yang kemarin teriak-teriak, aduh, jangan males lagi, harusnya ada di barisan paling terdepan. Jadi kemarin saya menuntut sebulan untuk musola. Jadi ternyata manfaatnya begini, biar tega untuk ngomong. Kalau saya ngomongnya ngikut terus kemarin gak tega lagi saya ngomong. Sekarang saya tega-tega ini sama Abah Dodi sudah tega loh. Bahkan sampai teganya, mohon maaf ini panitia, mohon maaf ini Pak RT, saya bukannya sombong, ya, saya bukan sombong, terus terang, ya. Cuma satu yang gak tega ini saya. Tadinya biar tega, cuma satu yang gak tega, yang gak tega. Hasil dari maulid kok dikasihkan saya lagi. Ya, nanti bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bagi dua karena RT juga perlu, musola juga perlu, bagi dua. Tapi potong 10% lagi ya. 10%-nya tanggung. Ya, nanti ada lah. Ya, nanti itu buat musola, buat RT. Ya, saya wassalamualaikum. 10% lagi, 10% lagi. Ya, nggak usah khawatir ya. Karena ini acara dari kita, untuk kita, buat kita semuanya ya. Jadi saya kembalikan kembali kepada warga ya, jamaah yang di sini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali kekhilafan, banyak sekali kekeliruan, mohon dukungan dan maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah kita sehat kuat ini. Betul pas yang berjualan asli kali maghrib itu udah bengek banget. Sama emaknya yang dibucek-bucek, pijetin, buat. Aduh, bila aja ada habis doain saya ya, tambah kuat lagi. Ada teman ya, dari Istiqan juga hadir. Alhamdulillah, ya, mau harus sehat, bisa menyampaikan seperti yang pada kesempatan ini. Cuma sekali lagi mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya dari kekeliruan saya, tutur kata saya, kesalahan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk Pak Muhammad untuk memberi doa pada ini karena dia adalah guru kita bersama. Saudara Muhammad, saudara Muhammad.